Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian sehat selalu, terutama kelas 4 Safa, Marwah, dan Zina. Kali ini Pak Guru secara singkat akan membahas tentang tematik kelas 4, terutama tema 1, indahnya kebersamaan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang di LKS. Ini Pak Guru bahas ya. Nah, ini tentang subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Ini ada beberapa KD-nya, ada KD PPKN 1.4, 2.4, KD PS 3.2 dan 4.2 dan yang lain. Ada IPA, ada Bahasa Indonesia, ada SPD. Dilanjutkan, untuk pembelajaran satu ini ada 3 materi, yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kita awali dari Bahasa Indonesia. Pelajaran Bahasa Indonesia ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri dari atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Jadi kita awali langsung ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dalam beberapa kalimat inti atau pokok paragraf. Ini kamu baca ya di sini. Langsung saja, sifat-sifatnya, ciri-ciri utama kalimat utama adalah yang pertama adalah bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dan yang ketiga dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Ini ciri-ciri kalimat utama. Dilanjutkan gagasan pendukung. Namanya pendukung. Ini gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Karena menjelaskan berarti lebih dari satu kalimat. Langsung saja nih, ciri-ciri kalimat penjelas itu bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Ini tentang bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi di setiap paragraf ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Dilanjutkan materi berikutnya. Ini ada soal-soalnya ya. Dilanjutkan pada materi IPS. Materi IPS ini berkaitan dengan keberagaman budaya atau keragaman budaya, beragam. Jadi di Indonesia ini banyak sekali keragaman budayanya. Apa saja itu? Yang pertama, keragaman budaya. Di budayanya ada budaya cipta, rasa, dan karsa ya. Contohnya ini kepercayaan dan ideologi. Jadi kebudayaan, kepercayaannya itu beda-beda. Yang kedua adalah keragaman suku bangsa. Kita tahu suku bangsa Indonesia mulai dari Jawa, Sumatera, Madura, dan masih banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah keragaman agama. Agama di Indonesia itu ada 6. Ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kalian bisa membaca sendiri ya. Yang keempat, keragaman bahasa.
Bahasa di Indonesia banyak sekali. Pak Aris akan mencontohkan bahasa yang ada di Banyuwangi, bahasa Osing. Nah, ini tentang keragaman ya yang ada di Indonesia. Lanjut pada materi IPA. Ini berkaitan dengan bab bunyi. Setiap wilayah mulai dari Sabang hingga Merauke memiliki lagu daerah tertentu dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi kita masuk pada materi bunyi di sini ya. Bunyi lagu-lagu daerah tersebut ini karena kita mempelajari lagu maka masuk pada sifat-sifat gelombang. Ini ada banyak ya. Satu, gelombang bunyi memerlukan medium. Medium itu perantara. Gelombang bunyi mengalami pemantulan. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasan. Gelombang bunyi mengalami pelenturan dan gelombang bunyi mengalami perpaduan. Ini sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, ini alat-alat musik yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi itu sendiri apa, anak? Bunyi itu adalah dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi sesuatu yang bergetar itu menghasilkan bunyi di sini. Ada alat-alat musik dari daerah tertentu ini. Nah, ini tentang pembelajaran 1. Ada soal-soalnya, bisa kalian kerjakan ini ya. Dilanjutkan pada pembelajaran 2 yaitu SPDP dan PPKN. Tapi Pak Guru akan membahas tentang PPKN. Materi PPKN ini berkaitan dengan kerja bakti bersama di hari Minggu. Pastinya kalian pernah kerja bakti sama orang tua ya, anak-anak ya, di rumah ya. Ini Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa yang berbeda tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mereka hidup berdampingan, saling menghormati. Selain itu juga ada gotong royong baik dari suku Papua, Jawa, Bali, Madura dan lain-lain. Jadi kata kunci di sini adalah kerja bakti itu menimbulkan atau menyebabkan kerukunan, gotong royong. Ini bisa kalian baca secara lengkap. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Bisa kalian pelajari, dibaca dulu secara teliti, lalu dikerjakan soal-soalnya. Nanti Pak Guru akan membahas tentang ada soal-soalnya anak-anak ya, dikerjakan ya, PP1 dan PP2. Demikian penjelasan singkat dari Pak Guru, semoga bermanfaat pada LKS ini. Yang belum memiliki silakan memiliki LKS. Itu aja dari Pak Guru. Kita tutup pembelajaran kali ini. Kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu aja. Jaga kesehatan kalian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.